Kalau orang tua nggak mau itu kemungkinannya dua. Memang dia belum merasa kepepet banget. Kerugiannya belum besar terhadap anaknya. Itu ya. Nah, biasanya ketika dia tahu kena perpetual position, dia bisa ngalami yang dirasakan orang tuanya. Biasanya ketika pendahuluan kan orang datang ke kita ini nggak langsung datang. Pasti telepon dulu atau wawancara singkat dulu kan Mas Iwan. Nah, salah satu syaratnya itu. Jadi kita ini datang pertama kita semacam diskusi dengan orang tua. Ini kasus yang harus dengan orang tua atau tidak? Kalau harus dengan orang tua ya orang tua harus sesi. Begitu dia mau begitu kita punya berbagai cara untuk orang tua itu ya terlibat. Itu Mas Iwan. Oke, jadi sesi pertama ini diobservasi dulu nih ya. Ini Ya, anaknya aja atau orang tuanya yang dulu yang perlu dibenahi gitu ya. bahkan ada beberapa kasus kita punya tim gitu salah satunya psikolog klinis gitu ya yang kadang-kadang kita sudah ngomong itu ada banyak yang apa itu namanya tidak terungkap oleh kata-kata. Jadi kita mendapat bantuan tim kita melakukan tes grafis Mas Iwan. Tes grafis yang kita bisa mengeksplor apa yang terjadi pada anak selain dengan teknik hidden observer. Hidden observer itu tadi kan cuma clue lambang-lambang nggak bisa sejelas tes grafis Mas Iwan. Gitu. Oke, ini tes grafis itu gimana maksudnya Mas? Boleh lebih elaborasi lagi gitu, dijelaskan lagi. Nah, itu Bunda Lucy ini jagoannya. Yang melakukan bukan saya Mas Iwan. Jadi psikolog yang tim kita. Jadi saya nggak ngerti. Saya ngertinya sudah dibacakan. Oh anak ini ada kecenderungan ini gitu. Saya juga nggak ngerti. Saya bukan psikolog Mas Iwan. Oke, oke siap. Nah, bagian Bunda Lucy nanti jangan ditanya sekarang, nanti Ya, keluar semua kalau Bunda Lucy. Jangan dipancing, jangan dipancing. Kalau Bunda Lucy jangan dipancing, bahaya. Nanti Ngomong nggak khusus. bisa berhenti. No, udah tahu lah pokoknya. Nanti bagian Bunda Lucy harus 1 jam, nggak cukup, cuma 5 menit beliau. nah, Siap ya cocok Bunda ya. itu cocok. Kalau Ba- jadi kalau ada A dan B, ada A bukan A, saya bukan pemuas. Kalau Bunda Lucy berarti bukannya saya. Baik Mas, nih ada teman-teman yang baru juga nih, Mas Boleh, Yus. boleh. Teman-teman Silahkan, baru selamat yang datang semuanya. baru juga masuk, ada juga yang baru belajar hipnoterapi nih, Mas. Ada yang gimana? Oke. Tapi ada juga hipnoterapi yang sudah lama, tapi belum berani menangani anak-anak nih. Ada tipsnya gimana nih, cara-cara mudahnya gitu di awal lah Nomor satu, untuk pemula dulu nih. iya. Nomor satu belajar ke saya dan Bunda Lucy. Kenapa? Anak-anak itu gampang-gampang susah. Tidak semudah yang diomongkan kalau kita nggak ngerti tekniknya. Semacam begitu. Karena ini bukan parenting, sekedar oh hypnosleep, bisik-bisik, sebenarnya nggak seperti itu. Kan itu parenting yang mudah. Jadi memang harus tahu ilmunya. Nomor satu itu. Mm-mm. Tahu ilmunya, setelah tahu ilmunya ya praktek. Sering praktek, dan praktek. Nah, cara mudah praktek gimana kalau belum dapat kliennya? Pakai teknik bayangan. Karena pikiran bawah sadar kan nggak bisa membedakan antara realita dan imajinasi. Anda mengimajinasi terus-terus bawah sadar Anda, perilaku Anda akan terasa. Begitu. Oke, Yes, jadi gampangannya tipnya itu. Sikat aja bleh setelah tahu teorinya bagus, tahu ilmunya. Lalu yang berikutnya praktek. Kalau belum ada orangnya untuk praktek, ya Anda bayangkan di depan Anda ada anak, Anda lakukan terus. Begitu terus lakukan, begitu Anda menjumpai, asal praktek Anda terus-menerus meskipun nggak ada orangnya, Anda akan kompeten. Itu oke. jurus-jurusnya. Siap. Ini prakteknya berapa kali tadi yang disebutin, Mas? Oh, sampai bisa. Sampai bisa ya Sampai bisa. praktek. Sampai bisa, ya. Ada orang-orang yang cepat langsung bisa, ada yang lama. Tapi sampai apa? Sampai bisa. Oke, Setelah baik. bisa, sampai jadi ahli. Gitu, kan? Ya, karena kecepatan setiap orang kan beda-beda, jadi terus Yes, praktek ya yes. Mas ya. Ya, Oke, nah Mas, halo, ya, silahkan. Silahkan. siap. Ini, halo, kok suaranya hilang? Ya, dengar, saya bisa dengar. Oke, baik. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau disampaikan. Bunda, boleh menambahkan, Bun, sedikit pengenalan? Atau ada yang mau Maaf ya, menambahkan dan bertanya juga? teman saya yang luar biasa tuh.
Udah kenyang. Loh, belum buka Belum buka puasa. loh kita. Belum kenyangnya kapan? Aduh. Nah ini Silakan. panggungnya Mas Yus. Cuman kangen Loh, aja udah lama nggak ketemu. salam kangen juga, Salam. Bre. Mbak. Siap, nanti kita ketemu lagi ya Bunda ya. Baik, Ya, teman-teman, silakan ada yang ditanyakan atau disampaikan. Ada Mas Ketut Nugraha nih juga Silakan. praktisi hipno di dunia anak-anak juga. Selamat bergabung. Wow, selamat datang. Selamat datang. Beliau guru juga yang berhubungan langsung dengan anak-anak juga. Ada Pak Nyoman juga. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan, Ya, boleh nambahkan juga boleh pengalamannya. menambahkan atau bertanya. Saya kasih kesempatan dulu ya Mas Yus ya, Silakan, silakan. sebelum Pak Iwan nanya lagi. Oke, Mas Yus, saya lanjut dulu ya sambil nunggu teman-teman nih. Silakan, silakan. Kan kita praktisi hipnoterapi juga nih. Seberapa kalau dibandingkan nih, tantangannya seberapa sulit sih menangani klien yang dewasa dengan anak-anak nih? Challenge-nya tuh apa, tantangannya apa tuh? Eh, Dewasa itu mudahnya kan hampir sebagian klien itu datang karena maunya sendiri kan itu ya. Itu kalian dewasa. Kalau anak-anak ini kan maunya orang lain. Jadi tantangannya adalah eh, membuat anak-anak yang tidak mau menjadi mau. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua yang kadang-kadang bolong oleh dilakukan teman-teman hipnoterapis yang sering saya dapati kata banyak klien kita yang cerita. Misalnya anak-anak yang trauma matematika, entah berbagai macam-macam ya. Traumanya sudah hilang, sudah oke. Namun hipnoterapisnya berhenti di situ, tidak ngajarkan bagaimana menjadikan kompetensi anak itu terhadap matematika. Anak bisa drop lagi, Mas Iwan. Kalau di kita lebih sering pakai paket komplit. Jadi mungkin kita nggak bisa tangani banyak orang, tapi sedikit intens. Jadi terapinya iya, setelah itu di coach tentang bagaimana dia belajar tentang belajar. Anak-anak, ini kasus saya yang baru juga, bukan baru, karena tahun lalu dia ini datang ke kita kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA masih rentang remaja, berarti wilayahnya anak-anak. Dia terancam tidak naik, dapat surat peringatan, orang tua dipanggil ke sekolah. Orang tua dipanggil, wah stres. Anaknya itu datang ke sini, aku tak mati aja, bunuh diri aja kalau ini masalahnya. Lalu kita, ya ini enak karena anaknya sudah mau. Awalnya nggak mau karena tentu sudah langganan dipanggil guru BP ya. Kalau di sekolah negeri itu anak-anak yang terancam nggak naik, bolosan, itu kan sudah langganan dipanggil guru-guru dan dicap anak-anak yang bermasalah. Dia datang ke saya, gurunya, mamanya juga, saya bilang ini sebelum kenaikan, Ibu harus lobby. Nah, ini mungkin rada cara dalam tanda kutip cara curang, tetapi menurut saya akan menyelamatkan anak ini. Ibu harus hubungi kepala sekolah atau guru macam-macam, yakinkan dia harus naik kelas. Karena kalau nggak naik kelas, bisa benar-benar kejadian bunuh diri. Karena parah banget, Mas Iwan. Saya bilang seperti itu. Gimana cara, entah gimana ibu rayu atau, tapi setelah naik kelas, bilangkan gini, kalau memang nggak mampu turunkan lagi nggak apa-apa. Nah, gurunya mungkin boleh semacam begitu ya, di lobi naik. Dan apa yang terjadi, kita segala traumanya tentang sekolah, tentang dibersihkan, terus kita ajarin Mas Iwan, teknologi belajarnya. Gimana dia membaca, misalnya pakai hipnotik, blitz reading, cepat sekali. Perkembangannya sangat luar biasa dari anak yang bermasalah macam-macam, di terapi sudah, kemudian diajari teknologi belajarnya, supaya dia yakin bahwa dia memang betul-betul bisa. Dan apa yang terjadi, dia tes, nilai UNAS-nya mulai meningkat signifikan, dan dia bisa masuk di ITB. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi seringkali, saya tidak berkata apa, orang-orang setelah melakukan terapi, misalnya traumanya atau permasalahan selesai, dia harus di coach. Jadi saya ini campur-campur, Mas Wian. Orang bilang nggak boleh
mencampurkan terapi, coach, saya mana daurus. Yang penting orang mendapatkan manfaat yang lebih positif. Dan apa yang terjadi? Dia punya satu sahabat, Mas Iwan. Kan biasa anak dalam tanda kutip disebut bermasalah, dia ngumpul anak yang sejenis, betul? Kayak seperti yang satunya karena tidak didampingi oleh profesional dan betul-betul bunuh diri, Mas Iwan, sahabatnya dia juga kehilangan banget semacam itu, Mas Iwan. Jadi intinya adalah setelah Anda lakukan beresin masalahnya, kalau Anda nggak bisa tangani ya Anda arahkan untuk ada coach dia, terutama permasalahan belajar, untuk bisa meng-coach dia supaya dia bisa lebih pede, bisa menggunakan segala sumber daya yang dia miliki lebih optimal. Itu Mas Iwan. Oke, siap ya. Ini jadi paket komplit ya. Emang ada paket apa aja nih kayak? Komplit. Ya, iya. Dan pakai biaya. Oke, jadi ada palu gada ya, gitu. Ada apa? Terapinya juga, ada coachingnya juga, ada mentoringnya juga, bisa jadi begitu. Trainingnya juga, betul. Boleh dong. Makanya kita tim. Harus tim, nggak bisa sendirian. Siap. Mas Yus, satu lagi. Jadi sebagai ini buat teman-teman juga yang baru mau praktek, jadi paketnya apa aja nih? Apa satu kali sesi atau boleh dong nominalnya nggak perlu disebutin lah. Nanti sistemnya gimana? Apakah paket terapinya 1 sesi, 2 sesi, 4 sesi atau gimana nih? Nah, kalau terapi yang ringan-ringan itu rata-rata 2-4 sesi lah. Kalau yang itu paket biasa, tapi biasanya yang paket komplit, saya itu bilang all in long life. All in long life ya. Biasanya, Apa itu? Gimana itu? Jadi dia bayar sekian, dia bisa belajar kapanpun untuk pengembangan dia. Biasanya sih antara 6 sampai 1 tahun, Pak Iwan. Sambil segala pendampingannya itu untuk kasus-kasus yang berat kayak tadi itu. Oke, ini 6 bulan sampai 1 tahun ya. 1 tahun. Oke, baik teman-teman nih, ada paket komplit. Berarti artinya apa? Mulai dari penyembuhan dari kuratif dulu sampai ke motivasi mungkin ya. Iya, betul. Baik. Ini ada pertanyaan dulu, Mas. Silahkan. Bagaimana untuk mensugesti menghipnoterapi anak-anak agar sadar untuk belajar? Itu, Mas, pertanyaannya. Mensugesti anak-anak agar untuk sadar belajar. Untuk belajar. Ya. Wah, ini cara biasa kalau parenting itu kan Anda bisa namanya hypnosleep ya. Cara paling gampang adalah Anda ketika malam Anda sambil goyang-goyangkan bisiki, ada yang bilang telinga kanan, ada yang bilang mau kiri, macam-macam. Khidmat saya apapun yang Anda lakukan, yang penting goalnya anak bisa menjadi lebih belajar. Itu cara pertama. Cara kedua yang gampang juga, buat rekamannya untuk memotivasi belajar. Setiap tidur setelin. Nah itu akan tetap bekerja. Karena tidur itu meskipun orang bilang gelombangnya delta, dia nggak sadar semua, tapi kan gelombang itu selalu nggak stabil. Dia bisa nyebrang ke theta, ke delta, theta, delta, dan sebagainya. Ketika kita pakai linguistik yang benar dan sound wave frekuensi yang benar, saat tidur pun rekaman itu bisa bekerja. Nah, kita cara yang gampang gunakan itu. Kemudian kalau misalnya anak mau ya Anda bisa lakukan formal hipnosis. Formal hipnosis untuk anak-anak tentu saja induksi macam-macam berbeda-beda. Ada itu di bukunya Bunda Lucy ada itu. Anak sekian sampai sekian induksinya gimana ada. Itu dipakai. Itu bekerja banget semacam seperti itu. Itu ketika kalau ada formal hipnosis. Tapi kalau misalnya satu teknik lagi yang bagus adalah teknik, ini kita menyebut kuda Troya, covert hipnosis. Anak-anak di covert Bapak Ibu. Nah itu juga bekerja. Nah itu aja caranya. Intinya tuliskan sugestinya, Anda sebisanya apa lakukan. Karena nggak usah nunggu teori yang rumit-rumit, yang Anda bisa ulang-ulang terus jauh lebih berguna dibandingkan Anda nunggu teori yang canggih-canggih tapi tidak dipraktekkan. Oke, Pak Ali, Pak Ali Hindarto, bisa baca bukunya Mas Yus Santos ya, 7 jurus NLP agar anak ketagihan belajar. Nah, tekniknya itu aja lah baca. Mana bukunya, tunjukkan dulu dong Mas, bukunya dulu nih. Ini masih bisa dipesan ya Mas ya? Ya, tapi kalau pesan saya mahal karena ada tambahan audio terapinya melengkapi ini. Jadi kita tidak jual bukunya karena di toko ini udah habis.
kalau bukunya saja. Jadi kita ada paketnya, termasuk yang malam-malam bisa disetelin untuk anak-anak supaya rajin belajar, supaya ketagihan, terus supaya anak bisa mengakses kecerdasan luar biasa bagaimana. Seperti itu Mas ya. Siap. Pak Hasan, buat ilmu nggak ada yang mahal loh, Mas. Oh, nggak ada yang mahal. Nggak ada yang mahal. Itu murah banget. Baik. Iya, Anda rekaman sendiri di studio lebih mahal daripada harganya ini. Baik, tadi ada yang mau nanya langsung, boleh silakan di unmute saja, Boleh, bisa di unmute dan sampaikan pertanyaannya langsung, atau ada yang mau ditanyakan atau komen atau mau sapa Mas Yus, silakan. Silakan di unmute saja, malu-malu nih. Malu-malu. Jadi Mas Iwan ini canggih sekali, bisa membuat orang malu-maluin. Oke, sambil nunggu Mas Yus. Oke, Mas, masih ngetik. Nih ada 3 buku ya, Mas Yus. Boleh dilihatin dulu dong. Yang pertama Merdeka Diabetes, yang kedua 7 Jurus NLP, yang satu lagi Langsing nih, tanpa pusing. Langsing tanpa pusing-pusing. Nah, ini ya. Terus ini 7 Jurus NLP, ini Merdeka Diabetes. Ini yang buku saya yang berkaitan dengan NLP dan hipnosis. Sebelumnya saya punya 2 buku sih. Saya ibaratnya kalau menjalani satu profesi minimal 1 buku. Jadi 2 buku itu ketika saya berprofesi yang lain. Dulu waktu profesional saya buat buku manajemen, itu Strategic Management to Cope the Future. Cuma bukunya udah nggak ada. Terus yang satu saya pernah jadi jurnalis, jadi kerjasama dengan The Asia Foundation, saya menulis buku namanya Amplop Candu bagi Jurnalis. 5 jadi bukunya. Cuma saya lebih senang 3 ini karena ini berkaitan dengan saya sekarang. Oke. Baik, makasih Mas. Nih ada pertanyaan dari Silakan. Mas Indra, nih alumni saya. Salam Mas Indra, alumni saya juga nih ya Mas Indra ya. Alumni Mas Yus juga Indra. Nih. Wow. Bapak, Pak Yus. Gimana? Oke. Boleh di tips dan triksnya saat kita blank menghadapi klien anak saat sesi hipno. Oh. Jadi kalau kita lihat Milton Erickson itu, dia sebelum melakukan klien kan Mas Iwan yang jagoin, tapi di bayangan saya dia melakukan persiapan. Sama, kita juga persiapan, kita riset dulu. Kemudian kalau blank gampang, pindah state. Apa yang dilakukan? Goyang-goyang, teriak, yes, oke, jalan lagi. Anak dijak main, lakukan apa? Buat seneng-seneng, beres. Blank yang tahu itu siapa? Anak tahu nggak kita blank? Nggak tahu, Mas Iwan. Tapi cara gampang adalah pindah state, main-main kayak anak-anak. Boom! Nah, ini yang penting. Bagaimana Anda menyamakan state-nya dengan state anak-anak. Kalau dalam teknik building rapport itu kan, kalau orang itu cenderung mencari kesamaan. Ketika state-nya sama, kita seolah-olah menjadi anak-anak, state kita state anak-anak, meskipun ada state kita sebagai terapis di satu sisi, tapi ketika melakukan pendekatan, kita bisa sama state-nya dengan anak-anak. Anak-anak nyaman. Kayak seperti itu. Oke. Kalau tahu rahasianya The Hidden Observer tadi akan lebih canggih lagi. Cuma itu harus belajar. Siap. Oke, makasih Mas Yus. Pak Mas Indra, kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan. Nih menjawab Mas Indra. Suami istri hipnoterapi sandal nih, luar biasa sekali. Saya udah lama juga. Salam kenal Mas Indra. Udah lama saya nggak buka kelas di Surabaya juga, gitu. Jadi mudah-mudahan nantilah sekalian ketemu dengan Mas Yus. Jadi asik ya. Tadi pindah state ya Mas Yus ya, pindah state gitu ya, atau masuki state bermain dengan anak. Kalau saya biasanya mainnya macan-macanan, saya jadi macannya dinaikin oleh anak, gitu. Kalau Mas Yus kan jadi macannya. Tapi bukan sama anak. Kalau Mas Yus itu lain ceritanya, nanti lah itu rahasianya Mas Yus itu. Silakan, ada yang lain yang ditanyakan. Teman-teman, sahabat semua silakan. Sesama raja hutan. Dilarang pindah hutan. Silakan. Yus. Kalau ini boleh dong ditutup dulu nih, simpulannya apa nih? Terus gimana? Apa nih yang supaya lebih semangat nih teman-teman. Selain tadi ya, teman-teman kalau mau ikut
pelatihannya Mas Yus, khususnya yang pediatrik anak, bisa nanti kontak Mas Yus juga ya di Surabaya ya, yang di Jakarta. Ini sekarang musim COVID, jadi Oh, online. jadi online ya, jadi online ya. Ya. Boleh ya, nanti kontak-kontak juga ya. Oh, ini ada yang masuk dulu, Mas. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan ini, ada yang nanya dulu nih. Dari Pak Teguh. Pak Yus, benar memang untuk hipno ke anak lebih baik tim psikolog maju lebih dulu untuk terapi perkembangan pribadi si anak. Yang jadi pertanyaan, apakah hipno bisa permanen ya, Pak? Karena perkembangan masih terus berlangsung pada diri si anaknya. Silakan, Mas Yus. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi minta tolong saya kasih slide sedikit ya. Boleh, silakan. Ya. Silakan, Mas. Jadi Bapak Ibu mengenai bagaimana perubahan itu, ada satu teknik namanya logika kopi dan susu. Nah, logika di balik perubahan yaitu logika kopi dan susu. Kopi itu apa? Kopi itu adalah perilaku lama, kebiasaan lama, pola pikir lama, dan hal-hal yang kita ingin ubah. Kalau di NLP kan keadaan sekarang gitu ya, present state gitu ya. Ini dalam logika hipnoterapi adalah kopinya. Nah, problemnya bagaimana mengeluarkan kopi yang ada pada gelas. Gelas itu adalah diri kita, diri anak-anak, secara fisik semuanya, tanpa tentu saja kan perilaku itu nggak bisa dikeluarkan gitu, nggak bisa. Nah, teknik yang paling gampang adalah suggestion terapi. Suggestion terapi adalah menggerojok terus-menerus. Kita bayangkan kalau kopinya itu 1 gelas, susunya 1 gelas, apa yang terjadi? Di akhir cerita yang terjadi kopi dan susu. Kadang-kadang berubah, kadang-kadang tidak. Tapi ketika kopi ini terus digerojokkan terus sampai susunya 1 dream, semua sudah terjadi, tinggal susu saja. Nah, selama tidak ada pencemaran baru, tidak ada kopi baru, ya dia melakukan itu terus-menerus, Pak Iwan. Contohnya misalnya saya dulu sempat rokok dan sebagainya. Sekarang dekatan dengan rokok aja sudah nggak bisa. Karena apa? Sudah menjadi perubahan permanen, malah terganggu. Itu semacam seperti itu. Jadi perubahan apapun sebetulnya itu digerojok itu ketika sudah terjadi susunya, selama tidak ada kopi baru yang masuk atau tidak dicegah masuk, maka dia akan terus-menerus seperti itu. Nah, kalau di NLP macam-macam kan banyak teori, misalnya neurological level, diganti dulu lingkungannya, lalu kemudian kapasitasnya dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Jadi intinya sebetulnya kalau kita ngomong apakah ada perubahan permanen, di dunia ini nggak ada yang tidak berubah, kecuali satu, Tuhan yang tidak berubah. Semuanya bisa berubah, Bapak. Jadi omong kosong kalau perubahan permanen berikutnya nggak ada perubahan, selalu ada. Namun makanya perlu dikondisikan terus-menerus. Misalnya orang tuanya diajari parenting tadi, hipno NLP parenting, supaya apa? Dia mengkondisikan terus-menerus. Makanya Anthony Robbins selalu bilang namanya neuro associated conditioning. Piano sudah di stem tukang pianonya, Mas Iwan dan bapak-bapak semua. Betul. Kadang-kadang masih kendor lagi, perlu di stem terus. Jadi harus dikondisikan terus-menerus. Sama dengan kita, Anda sudah pinter, nggak belajar. Mas Iwan yang dokter ini nggak belajar, besoknya dokternya tinggal ijazah. Kalau tidak kondisikan belajar terus. Betul nggak, Mas Iwan? Betul, Mas. Betul. Jadi memang harus dikondisikan. Perubahan terus harus dikondisikan sampai kapan? Sampai seterusnya. Terima kasih, semacam begitu. Ada lagi mungkin? Oke, baik. Makasih Mas Yus. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke. Belum ada pertanyaan. Jadi Mas, boleh nggak disimpulkan nih tentang pediatrik hipnoterapi ini? Sekalian kasih motivasi nih teman-teman yang sudah terjerumus ke dunia hipnoterapi, sudah menjadi hipnoterapis, atau yang baru terjerumus gitu, mau juga mendalami nih supaya bisa lebih bermanfaat lagi buat banyak orang. Silakan, Mas. Ya, nomor 1 ada 3 hal. Yang nomor 1 untuk anaknya. Kalau anak sejak dari kecil suka mendapat hipnoterapi, suka mendapat teknik-teknik di bawah sadarnya, dia akan menjadi tumbuh sebagai pribadi yang
luar biasa. Paling tidak kita nggak ngomong dengan bersaing dengan orang lain, tapi dia optimal memberdayakan sumber daya yang dia punya. Nomor satu. Nomor dua, saya punya impian bahwa setiap keluarga itu minimal ada satu hipnoterapis. Paling tidak untuk mengatasi persoalan-persoalan atau pemberdayaan di rumah tangganya. Jadi minimal hipnoparenting. Makanya ini kita di akhir ini di selama COVID ini saya membuka kelas gratis yang pesertanya banyak sekali. Ini sekarang ada 10 kelas 2.500 orang yang kita kasih hipnoterapi minimal basic komplit. Handout-nya aja 100 halaman, Bapak. Jadi serius belajarnya 7 kali sesi. Jadi satu sesi itu 1 jam dari kita saja, belum tanya jawab di luar itu. Jadi impian saya adalah setiap orang tua ada yang mengetahui ilmu-ilmu pikiran, minimal hipnoterapi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Anda sudah terapis, ada baiknya Anda upgrade, belajar ke siapapun karena setiap orang selalu punya kelebihan, dan Anda belajar pada kelebihan orang-orang itu. Sampai sekarang saya juga masih belajar. Kemarin ini selama COVID, selain saya ngajar online banyak sekali, termasuk pediatrik hipnoterapi, saya juga belajar online juga dari beberapa luar negeri. Jadi selama COVID ini saya certified diploma pediatrik hipnoterapis. Kemarin lulusnya. Kayak tetap belajar, itu saja. Dan dipraktekkan. Oke. Baik, Mas. Itu saja dari saya. Dan terima kasih untuk Mas Iwan dan teman-teman, Bapak Ibu semua yang kita saling belajar di sini. Oke, baik, Mas. Jadi terus belajar, update ilmu, isi leher ke atas ya. Berapapun usia kita ya, harus terus, kalau nggak ketinggalan terus karena banyak muncul yang muda-muda. Oke, yang kedua tadi penting sekali praktek gitu. Berapa kali nih prakteknya? Seterusnya tadi ya, sampai benar-benar. Oke. Baik, teman-teman, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dulu? Silahkan. Ada yang mau? Kalau tidak ada, nih Mas Yus, makasih nih berbaginya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa silaturahmi lagi di Jakarta, di Bandung atau di Surabaya nanti. Teman-teman yang lain juga makasih, Bunda, makasih ya, nanti saya kontak lagi. Mudah-mudahan nanti setelah ini nih, setelah Idul Fitri kita ada kelas lagi. Dan terima kasih ya Mas Yus ya berbaginya, mudah-mudahan diberikan pahala yang terbaik dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita amin, amin. Teman-teman boleh dong give applause dulu buat Mas Yus Santos. Terima kasih. Doa yang sama buat Mas Iwan dan teman-teman semua yang hadir di sini. Iya, sukses semuanya ya buat teman-teman. Selamat bentar lagi berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Salam buat keluarga semua. Tetap sehat. Stay at home dulu gitu ya. Stay at home dulu nih supaya aman dan sehat buat semuanya. Mudah-mudahan kita segera ketemu di offline ya, bukan di online saja. Itu ya, kita tutup dengan membaca doa masing-masing. Kalau saya alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Yes, silakan. Makasih Pak. Bapak Ibu sudah menyaksikan bagaimana dialog saya dengan Dr. Iwan Dewi Gunawan. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk dunia anak-anak, tertarik untuk membantu anak-anak, dan tertarik untuk mengembangkan potensi luar biasa dari anak-anak, entah anak Anda sendiri maupun anak-anak orang lain, Anda bisa bantu, bisa terapi, ada baiknya Anda belajar pediatrik hipnoterapi. Dan kami juga mengadakan training-training online selama ini untuk pediatrik hipnoterapi maupun parenting coach maupun membantu anak rajin belajar. Seperti itu. Yes.